Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batuk. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini selalu dukung Yoga Channel. Yang baru bergabung juga terima kasih. Selamat menonton, lihat link-link sebelum-sebelumnya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di YouTube sesuai dari judul, ataupun melenceng juga tidak apa-apa, tanya saja gitu ya. Karena saya akan senantiasa menjawab. Kalau bisa ya nanya dunia kicau, terutama murai. Kalau nanya yang lain, cicak hijau, kacer, itu bukan bagian saya. Jadi harap dimaklumi. Saya punya kemampuan, keahlian, tapi juga punya keterbatasan. Jadi ada batasannya gitu ya. Mungkin itu aja. Nah, untuk kali ini menarik nih. Teman-teman butuh apa? Headset, butuh yang namanya speakernya mungkin digedein atau disimak baik-baik karena ini perawatan murai MH. Ya, perawatan murai MH. Inti perawatan murai MH. Settingannya itu seperti apa? Ya, teman-teman bisa nyimak nih di sini ya. Jadi meskipun ya, jadi meskipun perawatan itu bisa macam-macam, banyak caranya gitu. Tapi di sini saya mau bikin yang namanya jalurnya, standarisasinya, apa namanya, intinya, kuncinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa simak perawatan murai MH. Ya teman-teman, sebelumnya kan saya sudah bahas mengenai murai MH ya. Murai MH ketika kita baru pertama kali beli dulu ya, saya 2005 2006 main murai MH, beli kan giras ya, bahan lah sebutannya itu dulu bahan. Saya rawat setahun, 2 tahun, 3 tahun masih belum jalan. Ternyata memang murai MH itu butuh yang namanya perawatan lebih ekstra, dan kita juga lebih ekstra sabar lagi gitu kan. Saya sudah jelasin juga yang murai ternak versus murai hutan. Nah, murai hutan, MH sebutannya, singkatannya, MH ini butuh treatment khusus, teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan detailnya ya. Jadi, pertama ketika kita beli murai MH, contohnya ini kita bukan beli murai MH di lapangan, bukan beli murai MH yang udah jalan lapangan, tapi benar-benar dari awal gitu ya. Nah, sini saya akan mau menjelaskan murai MH di awal. Kita beli yang namanya murai MH itu giras. Nah, ketika giras kita beli, nah kita rawat paling tidak 1 tahun. 1 tahun itu, 1 tahun kita ngerawat, itu kan pasti mabung lagi. Nah, ketika mabung lagi, itu bisa giras lagi. Gitu teman-teman. Jadi yang namanya murai MH itu kita harus menjinakkan dulu. Namanya murai MH, sebelum menjinakkan kita paling nggak harus ngefurin kan. Kalau dulu ngefurin ya, saya paling cepat itu 3 hari. Paling lama bisa 1 minggu. Nah, yang pertama itu ngefurin tahapannya, baru kita menjinakkan. Menjinakannya itu seperti apa? Ya kalau saya itu, saya jinakinnya ya mandi malam gitu. Mandi malam, semprot kuyup gitu ya, kasih cacing. Nah, seperti itu. Jadi, itu tahapan menjinakannya. Menjinakannya juga nggak cukup 1-2 kali mandi. Itu sebenarnya sering, rutin. Dan akhirnya burung itu mulai jinak. Mungkin ketika udah mulai jinak, kondisi mau mabung, dia kan mabung. Nah, ketika kelar mabung kan di full krodong. Nah, itu giras lagi teman-teman. Nah, disitulah kendalanya murai yang namanya MH. Jadi, murai MH itu kendalanya itu banyak sebenarnya. Tapi ketika udah enak main, dia akan konsisten. Konsistensinya tinggi. Gitu ya. Paling konsisten. Di tahap-tahap tertentu. Saya nyebutnya di tahap-tahap tertentu ya. Karena memang murai MH itu ada masanya. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita balik lagi. Jadi ketika yang namanya giras, kita ngerawat hampir 1 tahun dan akhirnya dia mabung, terusnya mabung kan full krodong, settingan part 1 sesuai apa yang saya bilang. Nah, ketika udah settingan part 1, terusnya kelar mabung,
itu dia kembali lagi giras teman-teman. Nah disitulah kendalanya, kita harus ekstra sabar gitu ya. Kembali giras lagi, mau nggak mau kita semprot lagi biar dia lebih anteng lagi, lebih mulai jinak lagi. Nah proses itu yang lama. Terus kedua, setelah tahapan yang namanya penjinakan, itu ada proses di mana penggacoran. Penggacoran itu murai MH itu contoh, ketika kita full kerodong, dia mulai ngeriwik-ngeriwik enak. Kita jor jangkrik mulai ngeplong-ngeplong enak. Itu tahapannya berapa hari gitu ya, bahkan bisa sebulanan. Nah, ketika udah ngeplong, ketika kita ablak, itu dia belum tentu langsung jalan gitu ya. Di ablak masih giras lagi, takut. Mungkin mobil lewat, mungkin orang lewat. Ketika di ablak, dia takut biasanya teman-teman. Nah, itu butuh ekstra lah. Dan akhirnya di kerodong lagi kalau pengen mabuk ya udah gitu-gitu terus siklusnya, dan akhirnya ya memang butuh kesabaran gitu ya. Nah ketika burung MH ini udah tahapan mulai jinak enak gitu, ketika rawatan 4 tahun 5 tahun udah mulai ketemu settingnya, misalkan full jangkrik, main jangkrik gitu ya. Nah di sini kita nyeting murai MH. Nah teman-teman butuh ketahui bahwa murai MH pada intinya murai MH itu dia ini di luar jalur dari yang saya terapin part 1 sampai 4. Kuncinya kalau teman-teman punya burung MH, sebenarnya ini bukan berarti melenceng dari jalur apa yang saya terapin ya, tapi sebenarnya ada tahapan kunci ekstra di mana murai MH itu bisa jalan. Sebenarnya teman-teman kasih yang namanya kroto. Murai MH itu mainnya kroto teman-teman, itu kuncinya. Nggak jauh-jauh dari kroto. Satu kali kasih kroto pun nggak apa-apa. Ketika mau naik, ketika H-1 mau naik, kalau nggak hari H mau naik, kasih kroto. Kalau untuk hariannya jangan dikasih gitu ya, mengurangi yang namanya efek dari cabul. Meskipun ketika di hari H dikasih kroto, bisa kedepannya nanti nggak stabil. Ya begitulah gitu. Jadi kalau teman-teman punya burung MH itu butuh kerawatan yang khusus, butuh waktu yang lama dan ekstra sabar, tidak usah buru-buru, nikmati prosesnya. Tapi burung MH itu kalau udah jalan, dia pasti jalan terus tuh. Mau digenjot seminggu 2 kali, seminggu 3 kali pasti jalan. MH gitu ya, muda hutan sebutannya. Nah dia tidak lepas dari kroto. Kalau teman-teman main full jangkrik doang, biasanya enak jalan tapi kurang mau ngebuka gitu. Kurang mau ngebuka, tapi berbeda ketika teman-teman punya MH, main jangkrik full, terus hari hanya dikasih kroto sedikit aja, baru dia ngebuka nih paruhnya. Seperti itu. Itu kuncinya ya. Jadi teman-teman mau kasih treatment ulet kandang, ulet Hongkong, itu ya terserah gitu. Tapi paling tidak kunci dari sebenarnya main burung MH tidak lepas dari yang namanya kroto. Teman-teman boleh teman-teman boleh pakai kroto ketika punya MH, tapi di sini efeknya ke depannya kalau menurut saya kroto itu bisa bikin yang namanya burung itu cabul gitu loh. Burung itu nggak stabil, burung itu bisa naik turun dan akhirnya nggak stabil kalau MH. Burung ternak pun ketika main kroto, saya nggak rekomendasi. Kalau saya memang fokusnya main full jangkrik untuk ternakan, burung ternakan, tidak main kroto sama sekali ya, karena menjaga kestabilan sebenarnya berproses gitu ya. Jadi semakin tinggi nanti dia usia semakin mapan, semakin enak. Makanya di sini tuh ada 2 pilihan. Teman-teman mau main burung MH atau ternakan. Kalau rekomendasi saya ya ternakan. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih suka MH ya silahkan. Mau yang ternakan ya silahkan. Caranya kedua ini ya udah saya jelasin. Part 1 sampai 4. Selebihnya main ekor hitam tekniknya itu. Kalau nggak jangkrik 10 mandi udah gitu aja sebenarnya, tinggal pilih tuh. Lebih ke arah dominan ekor hitam atau ke darah ekor putih. Nah, kalau MH intinya itu ada penambahan di kroto gitu. Kita main burung itu menjaga kestabilan. Untuk menjadi prestasi itu oke, tapi untuk menjaga kestabilan burung itu yang sulit. Kuncinya tuh itu sebenarnya yang kita cari selama ini
tentang murai. Dan juga kalau teman-teman punya burung kicau, ini jangan lupa nih, PMW sudah terbukti jelas menyehatkan, bukan dopingan, bukan obat, dan juga bukan vitamin. Jelas bahwa PMW ini untuk burung menyehatkan, mengeluarkan detoksin dalam tubuh. Gitu ya teman-teman. Nah, itu kuncinya. Kalau teman-teman punya burung MH, mainlah pakai kroto. Tapi kalau efeknya cabul gimana ke depannya? Ya resiko gitu ya. Karena memang dia akan bisa jalan ketika pakai kroto. Tapi kalau enggak, biasanya ngukuk-ngukuk doang. Itu biasanya apa ya, MH burung-burung badan besar gitu ya, bahorok gitu-gitu, badannya besar, kalau nggak main kroto biasanya nggak jalan dia gitu teman-teman, gitu ya. Jadi itu kuncinya saya kasih tahu ketika teman-teman punya burung MH. Kalau saya memang tidak main burung MH, tapi saya mainnya ternakan, dan akhirnya saya main full jangkrik aja gitu, tidak main kroto. Kalau teman-teman udah terlanjur punya MH, mainkan pakai kroto, karena memang itu kuncinya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa tanya. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan cara settingan, ya kita di sini sama-sama belajar gitu. Kalau teman-teman punya pandangan lain, ya kenapa tidak gitu ya? Karena saya mengajarkan di sini berdasarkan pengalaman, data, fakta, apa yang saya sudah punya, dan teman-teman hanya nyimak dan menerapkan hasilnya. Teman-teman mengalami sendiri. Mungkin itu ya. Terima kasih sudah nyimak. Salam akar rumput Nusantara. Bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.